Oke. Nah, kita akan lanjutkan hari ini materinya di ini nih, neraca lajur. Ya, setelah menyusun dari jurnal penyesuaian ke buku besar setelah penyesuaian, terus masuk lagi ke dijumlahkan lagi ya saldonya sesuai dengan yang saldo realnya di daftar saldo setelah penyesuaian. Loh, kok hilang yang ininya? Bentar ya, saya salah file. Nih. Neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari situ dijadikan dasar sebagai loh, mana ya? Kok filenya nggak ada? Bentar ya, kok filenya salah? Neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini dia. Klik dulu takut salah. Nah, ini ya. Kemarin sampai sini nih. Sampai menyusun daftar saldo setelah penyesuaian. Jadi dari jurnal penyesuaian ini, jurnal penyesuaian di posting atau dimasukkan ke buku besar. Besar itu yang paling bawah nih. Nih, buku besar sesuai dengan akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian. Terus saldonya dijumlahkan lagi ya. Jumlahkan. Nah, baru kita masuk ke yang namanya saldo akhirnya itu kita pindahkan ke daftar saldo setelah penyesuaian. Kalau ini kan sebelum jurnal penyesuaian. Ini jurnal penyesuaian. Ini setelah penyesuaian. Nah, ini ya. Nah, ini daftar saldo setelah penyesuaian ini dasar untuk menyusun kertas kerja itu juga salah satunya. Ya, jadi nih kertas kerja yang kita susun, yang akan kita susun hari ini jadi hanya memindahkan saja. Kemarin saya udah jelasin ya, untuk menyusun atau membuat neraca saldo atau neraca lajur ini, daftar saldo atau neraca lajur namanya. Ini diperlukan 3 macam data yang harus dipindahkan. Yang pertama itu daftar saldo sebelum penyesuaian. Ya, tadi tuh ada juga nih ini. Terus jurnal penyesuaian dan daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, ini data ini yang perlu kita pindahkan ke neraca lajur atau kertas kerja. Jadi ini hanya dipindahkan saja. Nih, ya. Ntar saya bagi dua dulu layarnya. Itu hanya copy paste saja. Copy paste dari data yang ada. Nah, ntar saya perkecil dulu layarnya. Nah, share screen. Nah, ini ya bisa dilihat di layar kalian nih. Yang pertama data yang perlu kita pindahkan daftar saldo sebelum penyesuaian. Berarti cari daftar saldo sebelum penyesuaian. Ini nih. Nah, nih daftar saldo sebelum penyesuaian. Sama nih namanya kan. Ini daftar saldo sebelum penyesuaian, ini daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini dipindahkan. Ya, karena kita melakukannya secara manual, jadi ya ini tinggal di copy paste aja semua. Sesuai dengan urutannya sama nih. Tidak ada perubahan, ya. Tapi kalau udah pakai software atau pakai Microsoft Excel, biasanya dia udah terinput otomatis. Ya, tapi tetap harus dicek pemindahan datanya betul atau tidak, walaupun sudah pakai Microsoft Excel atau pakai aplikasi-aplikasi akuntansi atau accounting, ya.
karena kita belajar manual supaya tahu step by step-nya, makanya bagaimana cara memindahkannya, ini cuma tinggal di copy paste doang dari daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini urutannya sama nih. Dan jumlahnya juga sama nih kan, 6395. Ini cuma tinggal di copy paste saja dipindahkan. Data di sini copy paste kan ke sini. Ya, ini tidak ada perubahan sama sekali. Setelah itu baru pindahkan berikutnya yang jurnal penyesuaian. Nah, yang ada di jurnal penyesuaian, nih, ini dipindahkan nih, jurnal penyesuaian, ini jurnal penyesuaian, pindahkan. Beban perlengkapan 2750. Nah, ini dipindahkan aja nih. Yang ada di jurnal penyesuaian dipindahkan nih. Perlengkapan di sini pindahkan perlengkapan. Sewa dibayar di muka juga sama nih kan. Ini hanya memindahkan saja nih, sewa dibayar di muka 950. Beban gaji 800, pindahkan 800. Ya. Terus nih hanya dipindahkan saja nih beban perlengkapan. Ya, ini kan ada akun-akun yang bertambah nih di jurnal penyesuaian. Nah, ini tinggal dipindahkan saja. Ya, dijumlahkan pun juga sama ini. Nah, ini cuma memindahkan saja. Jadi sudah pindahkan dari neraca saldo sebelum penyesuaian, terus ke jurnal penyesuaian. Nah, berikutnya pindahkan lagi data dari nih daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, ini dipindahin lagi. Sama, ya. Karena urutannya sama, tinggal dipindahkan lagi aja semua nih. Dari mana? Nah, ini nih, tuh. Daftar saldo setelah penyesuaian. Sama kan? Jadi ini benar-benar hanya memindahkan 3 data ini aja nih. Nggak diubah apa-apa. Nah, jelas ya? Sampai sini ya. Jadi, untuk menyusun neraca lajur atau kertas kerja ini, pindahkan saja ini data daftar saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, dan daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, ini dipindahkan aja semua ke sini. Sesuai dengan nama akunnya ya. Nah, diurutkan. Dah. Baru setelah itu kita susun sisanya. Sisanya nih, menyusun ini nih. Kok nggak bisa? Nah, saya perbesar dulu ya. Nah, baru kita menyusun ini. Menyusun neraca lajur. Nah, ini nih. Ini yang akan kita susun sekarang. Kita lanjutkan ini ya. Nih. Nah, ini yang akan kita susun. Karena ini sudah dipindahkan semua nih. Ini sudah dipindahkan, ini juga sudah dipindahkan, ini juga sudah dipindahkan. Jadi tidak ada yang dihitung-hitung lagi di sini karena ini cuma memindahkan aja semua nih sesuai dengan akunnya, ya. Plek, nggak ada apa-apa lagi di situ. Nah, berikutnya berarti kita akan memasukkan ini. Ada 2 jenis data yang harus diisi, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, ini juga dilakukan. Nanti ada tersendiri menghitung laporan keuangan, salah satunya laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Jadi sebetulnya neraca lajur ini atau kertas kerja ini memang dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Ya. Jadi sebelum masuk nanti kamu buat laporan keuangan yang ada 4, ada 3 plus 1 laporan arus kas, ini data ini yang harus dibuat terlebih dahulu. Ya, karena dasarnya dari sini nanti kamu membuat laporan keuangan. Ini artinya dengan adanya kertas kerja ini mempermudah kamu mengecek datanya sudah betul atau tidak, sudah balance atau tidak, sudah sesuai atau tidak dalam satu halaman. Ya, kan kalau gini lihatnya gampang kan? Tinggal dicek benar atau tidak. Nah, kalau ini udah oke, udah sip, udah benar, udah yakin ini benar, nah baru kita susun ke sini. Gitu, ya. Nah, ini akan kita susun hari ini, ya. Nah, saya posting dulu di GC, ya. Kelupaan lagi, kalian nggak bisa ngumpul ininya. Judulnya kertas kerja neraca lajur. Ini ya. Nah, udah saya posting di GC. Nah, jadi kita akan isi ya. Oke. Sampai sini jelas ya? Cara memindahkan ini hanya memindahkan saja nih data yang ada ya. Ini enggak
ngitung apa-apa lagi. Ini hanya benar-benar memindahkan data yang sudah ada. Nah, barulah kita masuk ke ini, laporan laba rugi. Nah, salah satu laporan keuangan itu ada namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini apa sih? Laporan yang dibuat itu hanya menghitung pendapatan dan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan saja. Jadi yang dihitung di situ hanya akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Itu yang dihitung di laporan laba rugi. Ya, jadi yang disebut dengan laporan laba rugi itu adalah laporan atau penyusunan laporan yang dibuat untuk mengetahui si perusahaan ini tuh mengalami laba atau rugi. Apa yang dimaksud dengan laba? Apa yang dimaksud dengan rugi? Laba artinya perusahaan mendapatkan keuntungan. Kalau rugi ya berarti perusahaan mengalami kerugian. Ya, kerugian dari mana? Dari pendapatan dan beban yang dihitung. Jika ternyata pendapatan lebih besar dari beban, berarti itu laba. Karena pendapatannya lebih besar dibanding beban yang harus dikeluarkan. Tapi kalau sebaliknya ternyata setelah dihitung, pendapatan itu lebih kecil dibanding laba yang dikeluarkan. Berarti perusahaan mengalami yang namanya kerugian. Nah, makanya di laporan laba rugi ini hanya menghitung akun-akun yang termasuk akun pendapatan dan akun-akun yang termasuk beban. Sisanya nggak usah dihitung. Nah, contoh langsung saja. Lihat di nama-nama akunnya nih. Kas, piutang, perlengkapan, sewa, peralatan, kendaraan, utang usaha, modal, bla 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 sampai ke bawah nih. Ya, sampai ke utang gaji tuh. Sampai ke utang gaji. Bikin tabel baru nggak usah, itu udah ada di Classroom, tinggal di-download aja filenya. Ya, ini filenya udah saya share di Classroom, tinggal download, kamu tinggal isi sekarang barengan. Nggak usah bikin tabel sendiri-sendiri, repot, udah tinggal pakai aja. Nah, jadi itu juga yang di Classroom udah saya isi ini semua nih. Jadi kita tinggal cuma ngisi 2 kotak doang nih, ya, 2 laporan doang. Lihat di sini, di akun-akun. Kenapa? Di GC-nya itu nggak ada foldernya untuk download, Pak. Ada di material. Coba cek dulu, ada nggak? Yang lain ada nggak? Ada, Pak. Ada nih, di share nih. Saya share-nya itu di sini nih. Nih, kertas kerja nih, neraca lajur nih, material. Nih, ada nih, view material. Ada nggak? Sebentar, Pak. Nih, ada nih. Oh ya, ini ada. Ya, sebentar, Pak. Ini ada yang ketok. Oh, udah ada nih. Open with Google Docs juga bisa langsung dikerjain di Google Docs-nya bisa nih. Jadi nggak usah di-download, tapi langsung buka Open with Google Docs, kamu langsung kerjain di Google Docs, kirim, selesai. Nggak usah ribet ya. Ada ya? Nah. Oke, berarti kita lanjutkan lagi. Nah, ingat ya, yang harus kalian ingat, pertama, ketika menyusun laporan laba rugi, yang dihitung hanya akun-akun pendapatan dan akun beban. Berarti, lihat di sini. Kas, apakah kas ini termasuk pendapatan? Bukan. Ini bukan, ini bukan. Coret aja nih, coret, coret. Ini udah sesuai, ini akun aset ini. Ini aset. Berarti nggak usah dimasukin nih. Peralatan nggak usah, kendaraan nggak usah, coret aja nih. Utang usaha nggak usah, utang bank nggak usah, modal nggak usah, prive nggak usah. Lihat di sini ada pendapatan jasa. Nah ini nih berarti yang harus dihitung nih. Di sini ada pendapatan sewa, akun pendapatan dihitung. Nah, akun pendapatan dan beban nih, ada beban gaji berarti dihitung, beban listrik dan telepon dihitung, beban administrasi dihitung, beban lain-lain dihitung, beban komisi hitung.
beban perlengkapan dihitung, beban penyusutan peralatan dihitung, beban penyusutan kendaraan dihitung, beban sewa dihitung. Akumulasi bukan beban, coret. Akumulasi penyusutan kendaraan bukan. Utang gaji bukan akun pendapatan dan beban. Nah, jadi ini doang nih yang kamu pindahin. Tidak semua akun, tapi hanya akun pendapatan dan beban. Cuma segini doang yang dipindahin. Tapi hati-hati ya, kalau kamu ketemu pendapatan diterima di muka, itu berarti bukan pendapatan. Itu namanya utang. Ingat sekali lagi ya, sekalipun ini nama akunnya ada nanti pendapatan diterima di muka, itu bukan pendapatan. Tapi itu utang, jadi jangan dihitung, ya. Karena di sini nggak ada nih contohnya ya. Jadi yang memang benar-benar pendapatan usaha yang memang benar diterima oleh perusahaan dan beban-beban yang harus dibayar oleh perusahaan, itu saja yang dihitung. Nih, berarti tinggal kita hitung, pindahkan nih. Pendapatan jasa, pendapatan sewa ada di kredit ya, berarti kita tinggal pindahin aja nih sini. Copy paste, pindahin ke situ. Ya, nih, ini kan kolomnya nih. Nah, baru gini. Lalu ini beban. Yang dipindahkan yang mana? Yang ini nih. Di data terbaru setelah penyesuaian. Beban gaji, beban listrik dan telepon, beban administrasi umum, lain-lain, beban komisi. Nah, pindahin tuh. Ini semua beban. Ada di debit, pindahin di debit. Beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, beban sewa. Pokoknya semua jenis-jenis beban, pindahin. Dah. Itu yang dipindahkan. Hanya menghitung pendapatan dan beban saja. Nah, jelas? Sambil dipindahkan. Pindahkan. Pendapatan jasa, pendapatan sewa, kan? Lalu beban gaji, beban listrik, beban administrasi, beban lain-lain, beban komisi. Ya, jumlah pindahannya ini nggak usah, beban perlengkapan, beban penyusunan peralatan, beban. Pokoknya yang nama akunnya beban, hitung pindahkan semua. Sudah? Nah, baru kita hitung. Berapa nih jumlahnya? Totalnya berapa? Kita hitung totalnya dulu. Ya. Sambil dipindahkan, kalau yang sudah, sambil dihitung. Berapa jumlah beban dan jumlah pendapatannya, ya. Nih, ini hitung nih, berapa jumlahnya. Sama ini, dihitung berapa jumlahnya, debit kreditnya. Nah, kita akan dihitung. 3.000 ditambah 300, tambah 450, tambah 225, tambah 500, tambah 2750, tambah 765, tambah 2075, ditambah 950. 11.015. Ya, kalau saya hitungannya 11.015. Lalu kita hitung bagian pendapatannya. 13.025 ditambah 5500. 5500. Ditambah 5500. 18.525. 18.525. 18.525. Nah, sama nggak? Sama. Nah, sip. Tapi ini nggak seimbang kan debit kreditnya kan? Nah, balik lagi. Karena ini hanya menghitung pendapatan dan beban, berarti kamu lihat di sini nih. Pendapatan perusahaan sebesar 18.525. Beban perusahaan itu 11.015. Berarti perusahaan mengalami yang namanya laba atau keuntungan. Kenapa? Karena pendapatannya lebih besar dibandingkan beban yang dikeluarkan. Makanya perusahaan mendapatkan laba berapa banyak? Tinggal dikurangi. Pendapatan dikurangi beban.
18.525 dikurangi 11.015. Nah, perusahaan mendapatkan laba sebesar 75.10. 75.10. Nah, ini yang disebut dengan laba bersih perusahaan. Ya, ini tanda warna hijau biar beda. Nah, jadi seimbang kan selisihnya nih antara pendapatan dengan beban. Kalau misalkan ternyata si pendapatannya lebih kecil dibanding beban, pasti dia bukan laba namanya di sini, bukan laba bersih, tapi rugi. Karena hasilnya pasti minus. Makanya selisihnya pasti ada di sisi kredit. Di sini nih. Kalau ini kan di sisi debit nih. Nah, supaya balance. Nah, jadi kalau dijumlahkan semuanya 18.525. 18.525. Nah, seimbang nih. Kasih lagi warna biru. Nah, gitu. Jadi ini cara memindahkan untuk kolom laba rugi. Jadi hanya memindahkan pendapatan dan beban saja. Jelas? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Gampang ya. Jadi ini hanya memindahkan, pokoknya intinya ingat aja ya, laporan laba rugi ini hanya memindahkan pendapatan, akun-akun pendapatan, dan akun beban. Kecuali pendapatan diterima di muka. Kalau pendapatan diterima di muka itu masuknya utang, bukan pendapatan. Jadi jangan dihitung di sini. Ya. Nah, berikutnya kita mengisi ini nih, laporan posisi keuangan. Ini kan laporan laba rugi udah diisi. Sekarang laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini menghitung aset, utang, dan modal perusahaan. Ya. Jadi, kalau laba rugi menghitung pendapatan dan beban saja, kalau laporan posisi keuangan ini menghitung aset, utang, dan modalnya. Sama waktu kamu pertama belajar persamaan dasar akuntansi yang dihitung aset, utang, dan modal. Nah, berarti kalau lihat dari sini, kalau ini pendapatan dan bebannya sudah diisi, sudah dipindahkan ke sini, berarti tinggal sisanya yang belum dihitung dimasukkan ke laporan posisi keuangan. Jadi apa aja, akun apa aja ya ini akun tadi yang saya coret nih. Dari kas, piutang, perlengkapan, sewa dari muka, peralatan, kendaraan, nah ini kan termasuk aset nih. Ya. Utang usaha, utang bank, ini termasuk utang, akun-akun utang. Nah, pindahin lu. Modal, termasuk juga modal. Prive, ya. Kotaknya hilang. Nah, prive juga ini dihilangkan nih. Nah, prive. Terus apalagi? Akumulasi nih, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan peralatan kendaraan. Terus ini ada utang lagi nih. Nah, ini yang dipindahin. Sisanya. Ya, jadi nih akun aset. Akun aset mana aja nih? Ini akun aset nih. Nih saya kasih warna hijau. Ini akun aset. Terus akun warna ungu, warna apa ya? Warna merah ini. Utang. Akun utang nih, utang usaha, utang bank. Nih, termasuk utang gaji. Nih. Aset nih, nanti dihitung lagi nih. Ini termasuk aset nih, akumulasi penyusutan. Ingat ya, akumulasi penyusutan ini ketika perusahaan menyisihkan beberapa persen untuk untuk asetnya tertentu, misalkan nanti buat ganti dan sebagainya. Nah, itu makanya jadi termasuk yang namanya aset. Akun modal, ya ini modal dan prive. Nah, ini yang kita pindahin ke laporan posisi keuangan ini nih. Nah,
Berarti ya udah, tinggal copy paste lagi. Kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, kendaraan. Ini termasuk aset. Berarti kita pindah ini. Angkanya nih, nominalnya kita pindahin. Di sisi debit ya kita balikin lagi ke debit. Utang nih. Pak, Ya, nak tadi Pak suratnya. kenapa? Suratnya tadi Bapak putus-putus di tempat saya. Oh, tadi putus-putus. Sekarang putus-putus nggak? Udah nggak Pak, lancar. Oke, thank you ya. Ini jadi kita pindahkan nih yang termasuk aset. Akun aset dulu nih, yang warna hijau nih. Ini aset nih ya. Nih, yang ditandai warna hijau, ini aset nih semua nih. Akun-akun aset. Berarti tinggal copy paste aja nih nominalnya. Termasuk yang ini nih, akumulasi penyusutan nih. Dia kan posisinya di kredit. Yang apa-apa pindahin aja karena dia termasuk akun aset. Pindahin ke sini. Oh. Lalu setelah akun aset kedua yang dihitung apa tadi? Akun utang. Ini ada utang usaha, utang bank, sama utang gaji. Pindahin. Nah, pindahin lagi nih, ya. Utang gaji 800 nih di bawah, pindahin. Nah, setelah akun aset dipindahkan, akun utang dipindahkan, terakhir akun modal nih. Akun modalnya ada dua, modal dan prive nih. Ya, kita pindahkan, berarti di sini nih. Nih, modal dan privenya di kredit ya. Di debit, modalnya di kredit. Tinggal di copy aja, copy paste. Nah, pindah tuh semua tuh, udah tuh. Udah kan? Ini udah dihitung, jadi nggak usah dimasukin lagi. Pendapatan dan beban kan udah masuk ke laba rugi, jadi nggak usah dihitung lagi di sini. Sisanya yang tidak termasuk akun pendapatan dan beban ya pindahin ke sini. Akun aset, akun utang, akun modal. Ya, nih. Coba kita jumlahkan dulu. Berapa? Hitung. 21.600 tambah 2.500 tambah 900 tambah 2850 tambah 7650 tambah 20750 tambah 350 sama dengan 56.600. Nah, saya hitung 56.600. Terus kita lihat sisi kreditnya 700 ditambah 6.000 ditambah 38.750 ditambah 765 ditambah 2075 ditambah 800. 49090. 49090. Nah, sama nggak? Coba cek. Sama nggak jawabannya? Totalnya nih. Ada yang sudah menghitung juga? Sama, Pak. Sama ya. Nah, ini kondisinya sama nih, seperti si laba rugi. Ternyata debit dan kreditnya kan nggak sama nih. Nggak balance kayak ini kan, data sebelumnya nih balance nih debit kreditnya. Ini nggak balance, tapi ternyata kan ini hanya menghitung nih. Nah, ini selisihnya, selisih antara utang, aset, dan modal, ini selisihnya adalah merupakan laba bersih perusahaan. Jadi kalau ini ditambah ke sini nih, ya ini ditambah nih ke sini nih, dipindahkan nih 7510-nya laba bersih perusahaannya, totalnya pasti sama 56.600. Ini sama 56.600. Nah, pasti sama. Nih, hasilnya pasti sama nih. Nah, jadi tetap seimbang balance debit kreditnya. Jadi diketahui dari sini aja kita udah tahu nih
si perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan usaha sebesar 75 10. Ketahuan nih dari sini, dari pendapatan dikurangi beban. Nah, ini laporan laba rugi. Ini laporan posisi keuangan, laporan laba rugi yang menghitung hanya pendapatan dan beban. Kalau laporan keuangan ini aset, utang, plus modal. Jadi semuanya dihitung tuh sebenarnya. Ini pendapatan dan beban, sisanya berarti aset, utang, plus modal. Yang dihitung di sini nih. Aset, utang, modal. Nah, ini ada di laporan perubahan atau posisi keuangan. Nih, di sini ini yang dihitung. Kalau laba rugi, ini hanya menghitung pendapatan dan beban. Nah, itu. Cara menyusun si kertas kerja atau si neraca lajur. Nah, ini nih ya. Nih. Nah. Tuh. Jadi begitu cara menyusun si kertas kerja atau yang disebut juga neraca lajur. Ini disebut juga neraca lajur 10 kolom. Kenapa 10 kolom? Karena ya kolomnya ada 10, datanya ada 5 yang harus diisi. 3 data pertama dari sebelum neraca sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, dan neraca setelah penyesuaian itu cuma dipindahkan saja. Sesuaikan dengan nominal akun-akun masing-masing. Yang dihitung di sini adalah laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Gimana cara hitung laporan laba rugi? Ini yang dihitung hanya pendapatan dan beban saja. Ya. Jika pendapatan lebih besar dibanding beban, berarti perusahaan mengalami yang namanya laba. Kayak ini contohnya laba nih 75/10. Tapi jika perusahaan mengalami kerugian, artinya bebannya lebih besar dibanding pendapatannya. Makanya dia akan mengalami namanya di sini bukan laba, tapi rugi. Ya, karena ini hasilnya laba, berarti namanya laba. Kalau misalkan ini hasilnya rugi, berarti ini harus diganti, ini bukan laba, tapi rugi. Nah, setelah menghitung laba rugi dari pendapatan dan beban, barulah hitung sisanya. Akun-akun aset, akun-akun utang, akun-akun modal. Nah, ini dihitung. Aset, utang, dan modal dihitung. Selisihnya pasti ya ini, labanya ini pasti. Makanya tetap harus balance, hasilnya harus seimbang. Nah, begini cara menyusunnya. Itu. Silahkan, ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita lanjutkan ke berikutnya. Ya. Silahkan, boleh kalau ada yang mau ditanyakan bagaimana cara menyusunnya. Sebelum kita masuk ke laporan keuangannya, menyusun laporan keuangan. Setelah kita menyusun laporan kertas kerja atau neraca lajur ini, nah barulah kita akan menyusun yang namanya laporan keuangan. Sudah ya? Jelas ya? Nah, ini nanti saya sudah posting juga di Classroom-nya, jadi bisa di-upload jawabannya ya. Berikutnya adalah apa mouse-nya? Nah. Berikutnya, setelah kita membuat yang namanya kertas kerja tadi, nah kita akan kembali ke kertas ke ininya nih. Kita kembali ke sini. Nah. Kita kembali ke data-data ini.
Ya. Kalau tadi bentuknya landscape dia pasti yang namanya kertas kerja atau neraca lajur bentuknya pasti landscape memanjang. Ya. Dan biasanya itu cuma 1 lembar, tapi kita bisa lihat semua di situ, termasuk sebelum kita menyusun laporan keuangan pun kita udah tahu perusahaan itu laba atau rugi, gitu kan? Oke, ini sudah disusun si kertas kerja tadi. Selanjutnya kita akan menyusun yang namanya laporan keuangan. Nah, ini yang diperlukan supaya lebih rinci, tidak hanya di kertas kerja tadi, tapi ini ada bentuknya, ada formatnya. Nah, data yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan tetap pakai yang ini ya, daftar saldo setelah penyesuaian. Ini selalu yang dipakai. Ya. Karena kita akan menghitung lagi sama tadi akun aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, ini biar gampang saya kasih tanda dulu. Akun aset misalkan warna kuning. Akun utang warna hijau. Akun modal saya kasih warna biru biar nggak bingung ya. Akun pendapatan saya kasih warna ungu. Ya. Akun beban. Akun beban saya kasih warna apa nih? Jangan yang gelap, merah. Duh, gelap tapi. Abu-abu aja nih, warna abu-abu, beban. Yang termasuk beban ya, beban. Ini warna abu. Lalu akumulasi depresiasi ini tadi termasuk ke aset. Di warna kuning. Utang. Utang warna hijau. Nah, biar lebih mempermudah waktu nyusunnya ya. Nah, jadi ini akan kita hitung dan kita akan input masukkan di laporan keuangannya. Ya, bentar saya bikin 2 dulu ya, biar bisa kanan kiri. Setelah ini. Nah, nah ini nih. Nah, sip. Nah, di layar kalian, itu yang tadi sudah saya highlight ya. Kuning ini untuk kas, akun kas. Hijau ini untuk akun-akun utang. Biru untuk modal. Ungu untuk pendapatan. Abu-abu untuk beban. Nah, kita akan menyusun 3 laporan keuangan. Yang pertama, ada yang namanya laporan keuangan. Laba rugi. Nah, sama kayak tadi tuh laba rugi tuh. Ya, tadi sudah dibuat di neraca lajur tadi. Nah, ini ada bentuk formatnya. Ya, formatnya tiap perusahaan beda-beda bentuknya. Tapi utamanya, inti utamanya adalah seperti ini. Hanya menghitung yang namanya pendapatan dan beban. Nih, kamu lihat di sini. Tadi udah saya tandain ya, biar mempermudah. Yang warna ungu nih, pendapatan ini warna ungu. Berarti kamu hanya memindahkan yang termasuk akun pendapatan dan beban. Beban-beban ini warna abu-abu kan? Nah, ini pindahin. Ini akan kita pindahkan. Di sini ada 3 kolom, ini keterangan akunnya. Ini tuh kanan kiri bukan debit kredit ya. Ini sering banget waktu belajar laporan keuangan bentuknya ini ada 2 kolom, ini disebut debit kredit bukan debit kredit ya. Karena nggak ada keterangannya juga di sini. Tidak ada keterangan debit atau kredit di sini. Jadi ini hanya untuk mempermudah nanti menjumlahnya seperti apa. Kalau ini kan jelas nih ada debit kreditnya nih. Kalau di laporan keuangan itu tidak ada debit kredit ya. Ini hanya untuk nanti mempermudah kamu menghitungnya.
ya. Jadi dibuat ada 2 kolom karena harus ada total pendapatan, total beban, nanti total utang, total modal, dan sebagainya. Jadi ini untuk mempermudah. Nah, karena kita masuk ke laporan laba rugi dulu yang pertama, berarti ingat, yang dihitung di sini hanya pendapatan dan beban. Lihat di data daftar saldo setelah penyesuaian ini. Ingat ya, data yang dipakai daftar saldo setelah, karena sudah disesuaikan. Nah, kita tinggal pindahkan saja mana yang termasuk akun pendapatan. Nih, udah ditandain tadi sama saya, pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Nah, berarti ini yang kita pindahin. Pendapatan jasa, pendapatan sewa. Pindahinlah ke sini. Nah, nominalnya, nah inilah pindahin juga sama nominalnya. Ini nih, walaupun ini di kredit, ini karena tadi saya bilang ya, ini bukan debit kredit, tapi untuk mempermudah aja. Nah, kamu pindahin di sini aja. Ya, pendapatan jasanya kan 13.025 nih. Pendapatan sewanya 5500. Nah, ini dijumlah. Berapa total pendapatannya? Ini dijumlahkan. Tadi kalau kita lihat di neraca sebelumnya, ini berarti 18.525 kan? Total pendapatannya 18.525. Nih, makanya di filenya saya kasih bold kan. Nah, jadi total pendapatannya jangan di sini, biar nggak bingung. Di sini aja nih, di kolom sebelahnya, untuk menyatakan kalau ini total si pendapatan. Dari 13.025 ditambah 5.500. Hasilnya 18.525 kan. Jadi lebih mudah. Jadi kamu nggak usah jumlah ke bawah sini. Karena di sini ada keterangan total pendapatan, ya di sini aja nih, di sebelah kanannya. Karena ini bukan debit kredit, untuk mempermudah aja. Ya. Nah, ini pindah ini. Terus berikutnya apa? Akun-akun beban yang dipindahkan. Nih yang warna abu-abu nih. Saya tandain kan, di highlight abu-abu nih. Kita pindahin. Copy, paste. Tuh, pindah dia. Terus ini masih ada nih, beban perlengkapan, beban sewa, dan sebagainya. Ini juga dipindahin. Copy, paste. Tuh, pindah semua ke sini bebannya. Nah, sama dihitung berapa total bebannya. Masukkanlah di sini nih angkanya. Tadi total bebannya 11, berapa 11? 10.515 ya. 10 11 1 11 015. Benar nggak sih? Benar kan? 11 015 tadi kan? 11 015. Nah, benar ya? Ini kan tadi udah dihitung nih total bebannya. Berarti laba bersihnya yang tadi 75 10 kan? Ini dikurangi, pendapatan dikurangi beban. Hasilnya ini 75 10. Warna ungu. Warna apa ya? Warna hijau muda aja. Nih. Nah. Sama kan kayak tadi yang di neraca lanjut juga sama nih. Laba usahanya 75 10. Dari mana? Pendapatan dikurangi beban-beban usaha. Nih jumlahnya udah tinggal dipindahin aja. Dihitung, semua pendapatan dihitung, total pendapatannya berapa, terus dikurangi si bebannya. Nih semua total bebannya ada berapa banyak di sini. Ini kan untuk semua total pendapatan sewa, pendapatan jasa kan, dihitung, dijumlahkan. Ini beban juga sama nih dihitung, dimasukkan, dipindahkan, dijumlah, gini, lalu dikurangi pendapatan, dikurangi beban, jadi 75 10.
Nah, gitu ya. Sama ini. Kayak tadi memindahkan dari si neraca lajur, hanya menghitung pendapatan dan beban. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum saya lanjut lagi nih ke laporan keuangan berikutnya. Ya, jadi ini hanya menghitung pendapatan beban ya. Nanti nih, udah saya kasih tanda juga di sini. Kalau lupa lihat, ini menghitung hanya pendapatan dan beban. Lalu berikutnya, yang kedua adalah kita akan menyusun yang namanya ini, laporan perubahan ekuitas atau modal, atau equity. Nah, kita hitung modal. Nah, modal ini gimana sih cara hitungnya? Kalau tadi laporan laba rugi kan hanya menghitung beban dan pendapatan. Nah, kalau misalkan laporan perubahan modal berarti hanya menghitung akun-akun modal dan laba atau rugi usaha. Ya, karena ini laba nih. Laba berarti perusahaannya laba ya, berarti akun modal dan laba bersih perusahaan yang dihitung. Gimana? Nah, setiap perusahaan pasti ada yang namanya modal awal. Modal awal ini apa? Sebelum ditambah laba atau dikurangi, kalau rugi ya berarti dikurangi rugi. Nah, modal awal ini yang mana? Kita lihatlah di sini nih. Nih, modal 38.750. Modalnya nih 38.750. Pindahin. 38.750. Ya kan modal nih, akun modal kan? Ini yang kita pindahkan nih. 38.750. Terus kita hitung tadi ya, berarti akun modal satu lagi berarti prive yang akan dihitung plus si laba bersih usaha ini. Nah, ini modal awal. Untuk mendapatkan, berarti nanti di sini ada modal akhir. Ada yang namanya modal awal dan modal akhir. Modal awal dan modal akhir. Modal awalnya udah tahu ini. 38.750. Nah, ada prive dan ada laba yang harus dihitung kan? Nah, berarti seperti ini. Kita hitung dulu tadi si modal awal ini sudah dihitung. Nah, baru berikutnya kita masukkan prive. Laba bersih dulu, labanya nih. Laba ini dari mana? Dari sini. Ya. Nih. Labanya dari mana? Dari sini. Ya kan lebih. Kalau ininya rugi, berarti ini rugi bersih. Kalau ininya laba, berarti laba. Labanya berapa? 7510. 7510. Masukkan. Itu kecil amat ya, tulisnya kurang gede. Itu tulisnya berapa nih ukurannya? Perdana 12. Ganti dulu biar kelihatan di sini ya. Perdana 12. Nah, nih. Modal awalnya dari sini, 38.750. Dipindahkan ke sini ya. Nih, modal nih. Pindah ke sini modal. Terus hitung laba. Labanya dari mana? Dari sini nih. Ini laba nih, laba bersih. Masukin ke sini. Nah, laba bersih ini dikurangi prive. Ingat kan? Prive itu pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, privenya berapa nih? Privenya 350. Laba dikurangi prive. Nanti di sini berikutnya adalah tambahan modal atau ekuitas. Nah, berarti berapa nih, ada penambahan modal berapa nih? Labanya 750, 7510 dikurangi si prive. Kenapa harus dikurangi prive? Karena prive ini kan
si pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, jadi kurangi dulu, ya. Anggaplah si pemilik itu si pemilik usaha itu harus bayar, gitu, udah bayar, udah harus lunasin. Nah, makanya dikurangi. Berapa nih totalnya? 7510 dikurangi 350 berarti 7160 ya. 7160 tambahan modalnya nih. Terjadi penambahan modal di sini. Iyalah, karena kan laba ya. Kalau laba kan menambah modal. Kalau rugi mengurangi modal. Nah, karena ini laba, berarti tinggal ditambahkan nih. Modal awal ditambah nih, tambahan modal atau ekuitas ini. Ditambah, dijumlahkan. Nah, tinggal ditambah berapa tuh jumlahnya. Jadi modalnya berapa sekarang yang dimiliki oleh perusahaan, modal akhirnya. Tinggal dihitung saja tuh. 38750, 38, 750 dikurangi 71 ditambah kurang ya, sorry ya, ditambah 7160 45910 45910. Nah, ini modal akhirnya bertambah. Ya, modal akhirnya bertambah sebesar 7160 kan, setelah dikurangi si prive. Jadi modal akhirnya 45910. Nah, ini nih. Ini yang disebut dengan modal akhir. Modalnya bertambah. Kenapa ya? Karena perusahaannya mengalami keuntungan, laba nih. Tapi harus dikurangi prive dulu. Nah, seperti itu tuh caranya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Pak, Ya, boleh agak ke atasan dikit nggak, Pak? Saya mau ngecek karena ada yang beda, Pak, nilainya, Pak. yang mana? Yang di atas yang table ini, Pak. Yang ini. Ya, nah iya, Pak, itu atasnya. Oh, ini yang laba rugi. Iya, Pak. Nih. Nah, segedein aja ya. Nih. Yang laba rugi nih. Coba cek lagi. Ada yang salah hitung nggak? Atau ada yang belum di input? Ya, ini masih manual nih. Ya. Kalau dulu saya belajar akuntansi SMA itu pakai kertas folio bergaris, ditulis tangan karena belum pakai beginian, belum pakai Microsoft Excel, Microsoft Word. Jadi masih benar-benar ditulis. Kalau kamu suka ke toko buku, itu kan biasa ada tuh buku kas tuh disimpan, ada tuh buku kas dekat kwitansi, dekat apa. Biasanya itu bikin laporan keuangan begini dulu saya tuh tulis tangan. Dari semua tuh input jurnal umum, buku besar itu ditulis tangan semua, nggak pakai beginian. Kalau ini kan tinggal copy paste doang kan. Jadi kalau dulu bayangin lah kalau kamu ada yang salah input dan itu kurang, dihapuslah itu semua. Dihapus nggak bisa, bikin baru, di tipek nggak mungkin banyak kan. Nah, jadi kenapa saya ngajarinnya secara manual supaya kamu tahu prosesnya. Pada kenyataannya itu nanti kalau dalam sebuah perusahaan, dalam usaha itu ada yang namanya sistem informasi akuntansinya kan, ada sistem, ada IT-nya di situ. Jadi ada softwarenya, ada namanya Accurate, ada namanya itu software untuk laporan keuangan ada. Jadi kamu hanya input di jurnal, ini nanti otomatis menghitung sendiri tuh, ya.
Tapi kalau misalkan kamu nggak tahu prosesnya, nanti sekalipun kamu pakai software, terjadi selisih, misalkan nanti nih labanya salah atau ternyata hitungannya salah, itu kamu harus tahu satu persatu di mana letak kesalahannya. Ya, prosesnya itu yang kalau pakai teknologi, ya itu memang mempermudah tuh. Kamu cuma input satu kali, itu langsung ke compile sendiri, langsung otomatis terekap sendiri. Ya, gitu. Ada lagi? Ya, hari ini cukup sampai sini aja nih berarti nih. Sampai ke perubahan modal dulu, karena waktunya nggak cukup nih. Tinggal ada satu ini laporan posisi keuangan ya. Nah, gitu. Nanti kita lanjut saja minggu depan, sisanya ini kan laporan keuangan minggu depan. Satu lagi nih, apa sih? Laporan posisi keuangan. Ya, jadi itu. Tadi menyusun neraca lajur, berarti yang dikumpulin cuma yang neraca lajurnya aja ya. Ini belum dikumpul nih. Ini minggu depan aja sekalian karena belum selesai laporan keuangannya. Ya, tapi untuk laporan laba rugi kamu hanya menghitung akun pendapatan dan beban doang. Ya, untuk laporan perubahan modal ini menghitung modal awal ya, ditambah laba. Kalau perusahaan mengalami laba ya ditambah. Tapi kalau misalkan perusahaan mengalami kerugian, rugi di sini nih ya. Karena tadi bebannya terlalu besar dibanding pendapatan. Berarti dikurangi rugi, dikurangin lagi prive. Tapi karena case-nya ini perusahaan mengalami laba bersih sebesar 7510 berarti ditambah nih. Ditambah 750 dikurangi prive. Ya, sehingga di modal akhir karena perusahaan mengalami keuntungan atau laba, makanya modalnya nambah. Kalau rugi modalnya berkurang. Ini kan bertambah nih dari 38750 ditambah karena ada laba bertambah jadi 45910. Nah, kalau rugi pasti lebih kecil dari 38750 modal akhirnya. Nah, gitu. Gitu dulu lah ya, sampai hari ini sampai sini dulu. Nanti sisanya kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa, yang hari ini dikumpul yang neraca lajurnya dulu saja. Ini nanti minggu depan sekalian, ya. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Cukup ya, nanti kayak di yang lainnya nanti link rekamannya saya share juga di Google Classroom-nya itu ya, ada juga sekalian kan. Jadi bisa dilihat lagi, ya, seperti itu. Oke ya, sudah 13.50, udah selesai waktunya. Jadi jangan lupa dikumpul, ya. Yang sebelum-sebelumnya juga masih ada yang belum ngumpul. Ayo, itu nilai terbesar kamu di tugas. Ya, karena saya nggak kasih PR, nggak kasih project, nggak kasih apa, ya. Paling nanti kuis doang. Jadi kalau misalkan kamu belum ngumpul-ngumpul, nih ada yang belum ngumpul dari sebelum-sebelumnya, kan nilainya nggak mungkin jadi 100. Ya, udah pasti udah terlambat seminggu, terlambat 2 minggu, ya saya kasih maksimal 75. Kalau nilai tugasnya jadi 75, kamu harus kuis sama ujiannya harus di atas 75 nilainya. Kalau enggak remedial. Nah, pilih tinggal kamu tuh, mending kamu nilai gede sekarang, ngumpulin sekarang, atau nanti kamu berharap kuis kamu nilainya harus di atas 75 supaya lulus KKM. Ujiannya juga harus di atas 75. Ya, jadi tolong dikumpulin nih nilainya paling gede tuh, ya. Jadi kalau misalkan nggak ngumpul ya sudah, kamu benar-benar berharap di kuis kamu dapat di atas 75. Kalau kuis kamu di bawah 75 otomatis remedial. Mid kamu di bawah 75, ya pasti remedial, udah pasti itu mah, ya. Cukup lah ya hari ini. Jadi sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan mah libur ya, 17 Agustus. Berarti nanti ketemu lagi tanggal 24, 2 minggu lagi. Kita lanjutin lagi lah ya. Oke ya, makasih semuanya ya, Yartok ya. Selamat beristirahat, sampai ketemu lagi di next meeting. Selamat berlibur juga besok, berlibur ya. Bye bye semuanya. Thank you. Thank you, Pak. Pak. Bye semuanya. Masih, Pak. Yo.